Rismon Sianipar mendatangi Polda Metro Jaya terkait surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Pihak Rismon mengklaim SP3 kasusnya telah masuk finalisasi. Pihak Rismon Sianipar mengklaim surat perintah penghentian penyidik atau SP3 di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah masuk tahap finalisasi. Hal ini disampaikan kuasa hukum Rismon Jahmada Girsang di Polda Metro Jaya. Namun dia tidak memberikan keterangan lengkap karena akan disampaikan oleh pihak kepolisian esok hari. Hari ini adalah finalisasi SP3. Sekali lagi saya katakan finalisasi SP3. Artinya sudah final. Berhubung karena DIR lagi keluar, kami minta DIR dulu yang harus kompes atau memberitakan kepada media lah. Baru kami, seperti waktu kami mau berangkat ke Solo. Sementara itu, Rismon membantah isu menerima sejumlah uang atas restoratif justice yang diajukannya. Pertama saya ingin mengklarifikasi banyak isu di luar sana bahwa saya menerima miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang mengatakan 50 miliar ya. Saya tepis itu karena semua RJ ini itu berawal dari inisiatif saya, riset saya yang melibatkan 3-4 variabel yang merupakan research ongoing. Jadi ini adalah inisiatif saya. Coba bayangkan, saya meminta maaf, terus saya dikasih maaf, malah saya mau dikasih duit. Itu logikanya di mana? Justru saya yang seharusnya memberikan ganti rugi kepada Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi ternyata dengan Mas Wapres tidak mau menuntut saya dengan materi tersebut. Itu ya yang perlu saya luruskan. Selain itu, Rismon juga menyinggung bahwa penelitian yang ia lakukan adalah independen tanpa motif politik. Sehingga jika ditemukan kesalahan dalam penelitiannya, ia pun siap mengaku salah. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Joman Nusantara Andi Azwan menyatakan bahwa SP3 Rismon akan berdampak luar biasa terhadap tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang lainnya, yaitu Roy Suryo dan Tifa. Kita berharap memang dalam minggu ini sudah ada pelimpahan dan bisa akhir bulan ini sudah ada P21. Untuk yang dua ini, Roy Tifa itu. Ya, dan juga akan menyusul juga kan nanti yang klaster 1 itu. Jadi ya kalau dikatakan oleh mereka itu tidak akan ada namanya SP3 tanda tangan, ya Roy kau lihat sendiri ya Roy, mukanya Rismon ini sekarang udah bisa tidur nyenyak gitu. Ya. Jadi intinya adalah apapun yang telah dilakukan kita apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini para penyidik di Polda Metro Jaya, dan terima kasih kepada Pak Kombes Iman sebagai Dir Tipidum Polda Metro Jaya. Begitu. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno yakin bahwa harga LPG dan BBM subsidi tak naik usai ada pasokan dari Rusia. Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia bakal mendapatkan jatah minyak mentah dan LPG dari Rusia. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno yakin harga bahan bakar minyak dan LPG bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan seiring adanya tambahan pasokan energi dari Rusia. Ia pun mengapresiasi langkah diplomasi energi yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dinilai berhasil mengamankan pasokan minyak mentah dan gas dari Rusia. Menurut Edi, hal itu penting guna menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar energi global. Sampai saat ini pemerintah kan sudah berkomitmen ya bahwa ada ketersediaan dan keterjangkauan. Ketersediaan bahwa produknya ada, hadir, keterjangkauan tidak ada perubahan harga. Ya, untuk terutama BBM yang bersubsidi, baik itu BBM untuk kendaraan, transportasi maupun untuk rumah tangga LPG 3 kg ya. Jadi saya kira ini kebijakan yang sangat baik untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebelumnya Menteri ESDM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia bertemu dengan Menteri Energi Rusia Sergei Sivilev sebagai tindak lanjut pembicaraan antara Presiden Prabowo dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Rusia. Dalam pertemuan itu kedua pihak membahas peluang kerjasama energi.
Rusia menyatakan kesiapan untuk mendukung ketahanan energi Indonesia, salah satunya suplai minyak dan gas bumi, serta penyimpanan atau storage. Dan alhamdulillah, apa yang sudah menjadi kesepakatan, itu kita mendapatkan hasil yang cukup baik, di mana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG. Terkait hal itu, Bahlil menjelaskan kerjasama itu dijajaki melalui skema antar pemerintah, government to government, maupun business to business. Kerjasama ini diharapkan dapat memberi kepastian terhadap ketersediaan cadangan energi nasional khususnya minyak mentah dan LPG di Indonesia. Setelah bertemu dengan sejumlah investor global di New York, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melanjutkan agenda internasionalnya di Washington DC. Dalam rangkaian Spring Meeting IMF World Bank 2026 di Washington DC, Menkyu Purbaya menggelar serangkaian pertemuan strategis, mulai dari bilateral meeting dengan Managing Director International Monetary Fund IMF, pejabat Bank Dunia, serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings. Purbaya mengklaim respon dari IMF, Bank Dunia, dan lembaga pemeringkat tergolong positif. Niat hati ingin terbebas dari banjir, warga kampung Rawa Indah, Cilincing justru harus menelan pil pahit. Akses jalan permukiman mereka ambles hingga 1 meter, mengakibatkan proyek pengerukan lumpur Kali Cakung Lama. Beginilah kondisi jalan permukiman warga di RT 02 RW 10 Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Akses yang dulunya rata kini berubah menjadi medan yang berbahaya bagi warga. Kerusakan terlihat di sejumlah titik, mulai dari keretakan jalan hingga amblas sedalam lebih dari 1 meter. Hal ini membuat warga harus ekstra waspada untuk melintas jalan. Rusaknya jalan permukiman ini terjadi imbas proyek pengerukan Kali Ciliwung untuk penanganan banjir Jakarta. Namun getaran alat berat serta jalan yang tidak ada turap diduga membuat pondasi jalan ambles. Semenjak mulai banjir, Pak, kalau menjelang Desember itu kan bulan Desember udah banjir tuh. Nah itu lagi dikeruk-keruk oleh alat berat itu karena harusnya paling enggak itu 3 meter kedalamannya. Akhirnya turun ya sekarang ambles nih, jembatan yang di pinggir saya ini dekat jalan rumah ini ambles. Kan miring, Bapak boleh lihat sendiri nih, kondisinya kan udah miring tuh. Oke. Ya Pak, kondisi ambles ini hanya di satu titik ini atau ada di beberapa, Pak? Di belah ujung-ujung sana kepada miring karena kedalamannya itu ngeduknya lebih dari 2 meter, paling nggak minimal tuh 3 meter. Sudah hampir 4 bulan kondisi ini terbengkalai tanpa perbaikan. Warga berharap perbaikan jalan segera dilakukan Pemprov Jakarta untuk memudahkan warga beraktivitas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, perundungan berujung keributan antar siswi SMA di Kota Bekasi berbuntut laporan ke polisi. Korban perundungan yang dilaporkan ke polisi oleh pelaku kini depresi dan tidak mau masuk sekolah. Cekcok antara 2 siswi SMA di Kota Bekasi ini berakhir dengan perkelahian di sekolah. Keributan ini melibatkan Eki, siswi kelas 10, dengan AN, kakak kelasnya. Sudah ada mediasi yang dilakukan pihak sekolah, namun setelahnya AN justru melaporkan Eki ke polisi yang sempat mendapat panggilan dari penyidik unit PPA Polres Metro Bekasi Kota. Menurut kuasa hukum keluarga, Eki kini depresi dan tidak mau bersekolah usai dilaporkan ke polisi. Jadi setelah kejadian ini anak kita ini jarang sekolah karena takut, malu dan sebagainya ya, apalagi membayangkan hal-hal yang luar biasa yang dianggap ini akan dialami ke depan kalau proses itu berjalan. Cekcok ini sendiri terjadi sejak semester 1. Eki yang selalu menjadi sasaran bully akhirnya tidak tahan hingga melawan. Puncaknya, Eki spontan memukul AN menggunakan ompreng MPG lantaran terlebih dahulu dianiaya. Keluarga mengaku setelah didamaikan, anaknya justru dilaporkan ke polisi.
Dan melalui kepala sekolah, pihak pelapor meminta uang damai 200 juta rupiah dan permintaan maaf dari anaknya. Permintaan 200 juta itu pihak sana yang meminta, tapi disampaikan oleh pihak sekolah. Nggak langsung dari pihak sananya? Dari pihak sana, karena kami pun juga minta ketemu kan nggak dikasih bertemu gitu ya. Dari awal pun kami minta mediasi supaya untuk menjelaskan apa sih penyebab terjadinya ini, sampai anak saya juga ada pembalasan untuk refleks dia memukul dengan ompreng, seperti itu. Karena berlarut dan merasa dirugikan dan menjadi korban, keluarga memilih juga melaporkan perundungan ini ke polisi. Ini sudah cukup lama ya, saya pikir, dan merasa dirugikan juga karena tidak sesuai dengan janji pertama kali ya. Karena katanya kalau saya sudah membuat permintaan maaf ini akan dicabut oleh pihak sana, tapi justru anak saya malah dapat panggilan. Sementara itu, pihak sekolah membantah ada permintaan uang 200 juta rupiah. Sekolah menyatakan terus berusaha mendamaikan, namun jika sudah masuk laporan polisi, sudah bukan ranah pihak sekolah lagi. Itu kan di luar kami Pak, sebagai sekolah Pak. Kami kan sudah mendamaikan gitu ya, sudah memediasi. Oh itu Pak, nggak ada kayak gitu. Pihak kepala sekolah yang ngomong Bu, ke keluarga. Tapi ada rekamannya Bu? Ada rekamannya. Ada rekamannya, kami sudah dapat Bu. Saya tidak mengetahui hal itu, tapi perlu bapak-bapak ketahui kan nggak mungkin ya kepala sekolah mengeluarkan statement seperti itu. Kasus perundungan berujung saling lapor ini hingga kini masih didalami Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.